dari sistem respirasi. Kalian ini blok apa? Ada di blok patologi dokter. Patologi. Jadi mestinya udah tahu ya penyakit-penyakit di sistem respirasi. Nah, semua kelainan di respirasi itu biasanya membutuhkan pemeriksaan radiologi untuk menegakkan diagnosis ya. Meskipun dari pemeriksaan klinis, dari anamnesis, pemeriksaan fisik, ya kok banyak. Dari anamnesis, pemeriksaan fisik kan sebenarnya kita udah tahu ya, kira-kira mengarah ke mana, tapi itu pun juga masih berupa diferensial diagnosis. Nah, untuk diagnosis yang pasti biasanya kita membutuhkan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu bisa lab gitu ya, bisa radiologi, bisa mikrobiologi ya untuk menegakkan diagnosis kira-kira yang tepat itu diagnosisnya apa. Karena dengan diagnosis yang tepat maka terapinya juga nanti akan sesuai. Tuh ya, jadi radiologi dibutuhkan salah satunya untuk membantu menegakkan diagnosis terutama di sistem respirasi ini. Ini apa mengingat kembali aja anatomi dari paru-paru ya, dari sistem respirasi itu ada parenkim paru, itu yang utama ya, parenkim paru, kemudian pembungkusnya pleura, diafragma ya, kemudian mediastinum. Mediastinum itu ruangan maya sebenarnya ya, isinya jantung, trachea, terus bronkus itu ya, pembuluh darah itu ada di mediastinum. Jadi ini anatomi, kita ingat kembali paru-paru itu yang kanan itu ada 3 lobus, yang kiri ada 2 lobus ya. Ini di fisiologi mungkin. Kemudian bronkus ya, yang otomatis bronkus kanan bercabang 3 karena lobus paru kanan kan 3, paru kiri ada 2 dan posisinya ini nggak sama tingginya ya. Yang kiri lebih tinggi daripada yang kanan. Kemudian selain di paru, di sini mediastinum yang dimaksud mediastinum itu yang di sini ini. Jadi di antara kedua paru itu ada ruangan yang kita sebut sebagai mediastinum, isinya bisa jantung, pembuluh darah. Ya pembuluh darah apa aja? Ada aorta ascendens, arcus aorta descendens, kemudian arteri pulmonalis ya. Kemudian vena cava superior itu ada di mediastinum ini, kemudian trachea juga. Trachea dan bronkus-bronkusnya. Kemudian dari bronkus itu semakin ke bawah, maksudnya semakin ke ujung ya, namanya bronkeolus. Setelah bronkeolus yang paling ujung lagi namanya alveolus. Alveolus itu bentuknya kayak balon-balon udara kayak anggur kayak gitu. Nah, kalau misalkan di foto udara itu normalnya hitam kayak gini. Jadi udara itu kalau di foto hitam seperti ini itu normal ya, alveolus itu nggak kelihatan, jadi kelihatannya hitam seperti ini. Tapi kalau misalkan ada proses inflamasi ya, infeksi, alveolus ini akan terisi sel-sel debris-debris, pus, sel-sel radang. Nanti alveolusnya menjadi terisi, nggak keisi udara lagi, tapi keisi debris-debris inflamasi itu tadi, sehingga itu yang disebut sebagai infiltrat. Ya, kalau kita katakan infiltrat itu kan tanda pneumonia. Kalau kita sebut pneumonia, itu di dalam fotonya akan terlihat infiltrat. Infiltrat itu sebenarnya apa sih yang menyebabkan infiltrat? Yaitu karena alveolus yang harusnya isinya udara, yang kalau di foto hitam itu terisi sel-sel inflamasi, ya bisa pus, bisa cairan, bisa sel radang lainnya. Jadi warnanya jadi putih seperti ini kalau di foto alveolusnya. Kemudian untuk pemeriksaan radiologi ya, foto polos itu sudah cukup bagus untuk melihat paru-paru ya, untuk melihat torak. Karena paru-paru itu kan warnanya hitam ya, terisi udara yang warnanya hitam, sehingga semua kelainan-kelainan yang ada di paru-paru itu sebenarnya sudah cukup bagus dilihat dari foto torak. Tapi kadang kita butuhkan pemeriksaan lanjutan ya, berupa CT scan dan MRI karena beberapa kasus
dari foto polos masih banyak diferensial diagnosisnya. Jadi belum bisa mengarah ke satu diagnosis, maka diperlukan pemeriksaan lanjutan. CT scan, MRI, USG juga bisa juga, USG torak ya. Kemudian ada nuclear medicine. Kemudian ini juga ada juga arteriografi. Kalau arteriografi berarti melihat pembuluh darah dalam paru. Bronkografi melihat bronkus ya. Kalau tomografi itu sekarang udah dipakai CT scan. Ini menginjak ke yang pertama yaitu foto polos, foto X-ray polos. Foto X-ray polos ini cukup sering digunakan untuk menilai kelainan paru dan di mana-mana hampir ada ya foto polos itu. Bahkan di klinik-klinik, di rumah sakit tipe D pun ya ada radiologi. Kalau ada radiologi pasti ada foto polos. Karena foto polos itu yang paling basic standar yang harus dipunyai radiologi ya foto polos sama USG itu ya. Kalau CT scan, MRI mungkin banyak yang nggak punya, tapi kalau foto polos biasanya ada. Foto polos ada berbagai macam posisi. Jadi nanti kalau sebagai dokter umum, kalau kamu meminta pemeriksaan radiologi ya, foto torak itu harusnya mintanya PA, itu rutin dikerjakan. Tapi kadang beberapa dokter umum itu nggak paham gitu, nulisnya AP. Kalau AP itu pasiennya tidur, tapi kalau PA pasiennya berdiri ya. Selama pasiennya nggak pingsan, pasiennya sadar 456 GCS, kamu mestinya mintanya foto toraknya PA, bukan AP. Ya. Kemudian ada posisi ini yang rutin hampir-hampir selalu dikerjakan yang PA. Kemudian kalau foto posisi lain ya boleh juga left lateral, ada left lateral, ada right lateral, ya, ada oblique juga. Kalau oblique ada RAO ya, right anterior oblique atau left anterior oblique. Ada lateral decubitus sama top lordotic. Ini ada foto-fotonya. Nah ini kalau orang normal bisa berdiri ya, sehat, sadar, masih bisa bangun gitu ya, berdiri, itu lebih baik kita mintakan fotonya adalah PA. Jadi kalau PA itu posisi pasiennya seperti ini film ya, ini film, terus kemudian ini sinar X-ray-nya. Sinar X-ray-nya dari belakang pasien, filmnya ada di depan pasien, kemudian pasiennya menarik nafas panjang. Jadi tarik nafas panjang, ditahan gitu, nanti paru-parunya akan mengembang dengan baik. Jadi foto torak PA ini yang paling optimal untuk pemeriksaan foto torak. Kemudian ada juga foto lateral view. Lateral view pasiennya miring seperti ini ya. Kalau misalkan kanan lateral view, ada left lateral view, ada right lateral view, tergantung kelainan mana yang mau kita cari gitu ya, di paru kanan atau paru kiri. Biasanya sih udah kelihatan dari foto torak PA-nya. Cuma kalau dari foto ini kan kita nggak tahu ya, ini depan yang mana, belakang yang mana, maka dibutuhkan foto lateral. Nah ini foto lateral, jadinya seperti ini. Ini right lateral ya. Kemudian ini oblik. Kalau oblik pasiennya ya agak miring gitu. Maksudnya bukan true lateral, bukan miring tapi agak oblik, agak nyerong. Nah ini jadinya kalau digambarkan paru-parunya seperti ini. Ini juga permintaan khusus. Biasanya kalau misalkan melihat tumor nggak jelas dari foto torak PA atau lateral boleh dimintakan oblik. Atau mau lihat fraktur dari tulang-tulang ini yang nggak jelas dari foto torak PA boleh dimintakan oblik. Terus ini lateral decubitus, pasiennya tidur. Fotonya ada, filmnya ada di bawahnya seperti ini. Kok di bawah. Filmnya di depan pasien kayak gini ya. Pasiennya tidur, kemudian ini arah sinarnya. Tujuannya foto lateral decubitus adalah untuk melihat cairan efusi pleura yang minimal, yang biasanya pada pasien DB ya atau DHF, pasien demam berdarah, itu terutama pada anak-anak biasanya akan ada cairan bebas intrapleura atau ada efusi pleura.
efusi pleuranya biasanya minimal. Kalau efusi pleuranya minimal, maka dari foto torak PA kadang nggak kelihatan. Dari foto ini RLD ini, right lateral decubitus, maka akan lebih jelas gitu efusinya ya. Ini berupa perselubungan di bawahnya paru pada saat pasiennya posisi RLD. Jadi fungsi dari foto lateral decubitus adalah untuk melihat cairan minimal atau efusi pleura minimal pada paru. Biasanya kalau demam berdarah ya DB itu paru kanan sih yang efusi. Jadi seringkali posisinya adalah RLD, right lateral decubitus. Jadi kita bisa lihat efusi yang minimal. Kemudian ada juga foto top lordotik. Kalau top lordotik ini untuk melihat apex paru. Karena pada foto torak yang normal, apex itu ada overlapping antara ini apa nih? Klavikula ya. Klavikula dengan tulang-tulang koste ini overlapping. Jadi kalau misalkan ada infiltrat tipis di belakangnya klavikula maka nggak akan kelihatan. Sehingga ada juga pemeriksaan kalau butuh melihat apex paru itu dengan foto ini tadi top lordotik ya, top lordotik. Pasiennya agak menjorok miring gini, ya hati-hati jatuh ya kalau ini pasiennya harus benar-benar sadar. Kemudian difoto di apex parunya, sehingga yang hasil yang didapat adalah nggak ada lagi os clavicular yang overlapping dengan costae. Jadi ini kita bisa melihat apex dari parunya. Biasanya untuk melihat TBC ya, TB paru itu kalau misalkan dari foto torak PA kok kelihatan normal, kemudian pasiennya secara klinis batuknya udah lebih dari 2 minggu, berat badan turun, keringat dingin, pokoknya secara klinis udah mengarah ke TB banget, tapi kok foto toraknya normal, PA-nya normal, maka boleh dimintakan foto top lordotik untuk melihat dari apex paru. Ya. Itu boleh ditambahkan foto top lordotik. Jadi ini untuk melihat apex paru. Kemudian ada CT scan. CT scan itu lebih bagus lagi ya untuk melihat paru. Jadi paru, mediastinum, tulang-tulang itu bisa dilihat dengan lebih baik lagi dengan CT scan. Dia menggunakan radiasi ya kalau CT scan. Dan pasiennya seperti ini dimasukkan kayak lubang seperti ini. Namanya gantry. Ini sumber radiasinya dari sini. Arah sinarnya. Pasiennya masuk ke dalam sini nanti akan dilakukan irisan tipis pada bagian yang mau di CT scan. Contoh CT scan torak ya, kalau CT scan gambarnya seperti ini. Kalau misalkan di foto torak kita kan nggak bisa lihat aortanya secara langsung ya, nggak bisa lihat jantungnya secara langsung, tapi kalau di CT scan akan lebih kelihatan. Kalau ini MRI sih, gambar MRI. MRI sama dengan hampir sama dengan CT scan, cuma dia lebih bagus untuk melihat soft tissue lebih baik. Nuklir, kalau pemeriksaan nuklir biasanya untuk mencari metastasis ya. Jadi pasiennya disuntikkan nuklir, kemudian nanti yang aktif di mana, biasanya menunjukkan sel tumornya ada di mana saja. Koloskopi sama tomografi udah nggak dipakai. Kalau bronkografi dimasukkan kontras ya, kontras itu cairan, bentuk cairan yang kalau difoto warnanya putih, dengan kateter dimasukkan ke bronkus, maka kontrasnya akan mengisi seluruh bronkus. Sehingga bronkusnya jadi kelihatan semua kayak gitu. Tapi semenjak ada CT scan dan MRI itu jarang dipakai. Berarti karena ini bikin aspirasi pneumonia juga ya, memasukkan cairan di dalam bronkus ya batuk obat. Ini foto torak normal. Jadi kalau foto torak normal itu tengah ini yang putih ini adalah jantung ya. Dia yang tulisannya A ini adalah aorta. Aorta ada aorta ascendens, ada di arcus aorta dan aorta descendens. Kemudian paru, yang hitam ini adalah paru. Kalau pleura normalnya enggak kelihatan. Pleura itu hanya lapisan tipis kayak tisu gitu yang membungkus paru. Pleura ada visceralis dan parietalis. Pleura baru kelihatan kalau misalkan ada kelainan. Contohnya misalkan ada efusi pleura, ada pneumotorak, itu pleura baru kelihatan.
Kemudian hilus ya, hilus kiri itu posisinya lebih rendah daripada hilus kanan. Dan diafragma kanan itu lebih tinggi ya karena ada liver kan. Diafragma kanan lebih tinggi daripada yang ini yang namanya sinus costophrenicus. Jadi antara costa dengan pren itu kan diafragmanya. Ini sinus costophrenicus harusnya tajam, lancip. Dan ini paru ya. Paru normalnya radiolucent itu hitam. Kemudian apa aja kelainan-kelainan pada parenkim paru? Yang pertama adalah inflamasi atau infeksi ya. Kemudian ada juga abses paru, ada atelektasis, ada udem paru, ada emfisema, ada bronkitis ya, bronkiektasis, bronkusnya melebar. Kalau ini pada bayi ya, respiratory distress of the newborn ini. Kemudian ada juga tumor. Kemudian infeksi, yang pertama infeksi. Infeksi itu ada infeksi karena proses spesifik atau tuberkulosis ya, ada yang non spesifik karena non TB. Kalau non TB biasanya kita sebutnya sebagai pneumonia atau bronkopneumonia. Kalau karena kuman TBC, ya kita sebutnya ya TBC ya. Ini yang tadi sudah disebutkan bagaimana bisa terjadi gambaran infiltrat pada pneumonia karena pada alveolusnya terisi sel-sel radang gitu ya, sehingga terbentuk gambaran putih infiltrat ini, normalnya hitam. Ini kalau misalkan dibuat secara diagram, jadi normalnya nggak ada isinya seperti ini, isinya udara ya normalnya. Tapi kalau difoto sih hitam ya. Dan kalau ini terisi sel-sel inflamasi alveolus. Ini gambarnya seperti ini, letak. Juga ini normal, ini ada ini. Kemudian untuk TBC itu ada TBC primer dan ada sekunder. Kalau primer itu secara radiologi biasanya ditunjukkan dengan adanya penebalan hilus yang menunjukkan adanya limfadenopati. Di TB primer itu biasanya pada lymph node dulu ya. Dan ada yang khas yaitu biasanya limfadenopatinya itu disertai dengan kalsifikasi. Ini contoh limfadenopati yang ada kalsifikasinya. Jadi hilusnya menebal, dan ada kalsifikasinya, itu bisa disuspek sebagai primary. Kemudian ini ada gonfokus. Gonfokus biasanya bentuknya kalsifikasi. Kemudian antara TBC dengan pneumonia, kalau secara radiologi ada bedanya apa enggak gitu. Kalau TBC lebih sering infiltratnya atau kelainannya itu berada di lapang paru atas. Kalau lapang paru bawah biasanya pneumonia atau proses yang non spesifik. TBC seringkali lapang paru atas karena kumannya itu aerob ya, suka banyak udara. Jadi dia pilihnya di lapang paru yang atas. Kemudian tanda-tanda TBC apa aja kalau di foto torak, yaitu ada infiltrat. Infiltrat itu yang putih-putih tadi bentuknya peci. Kalau peci itu berarti bercak-bercak gitu ya. Bisa juga ada kavitas. Kalau kavitas itu adalah yang terminologi yang disebut sebagai kavitas itu adalah lubang yang kosong gitu ya. Biasanya karena nekrosis perkejuan. Jadi karena nekrosis perkejuan paru-parunya sehingga nekrotik, kemudian lubang-lubang seperti itu kan, nekrosis bolong, itu yang disebut sebagai kavitas. Kalau misalnya bisa juga kalau infiltratnya tebal kita sebut sebagai konsolidasi ya.
Indonesia. Kalau influence bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya bahasa radiologi ya. Konsolidasi itu universitas yang tebal. Nah, kayak gini nih confluence atau konsolidasi. Jadi tebal banget infiltratnya. Jadi proses radarnya sangat aktif. Ini contoh TBC pada lapangan atas dan tengah paru ya. Ini ada kavitas. Yang disebut kavitas tuh kayak gini nih. Ini artinya parunya lubang ya. Kalau misalkan dilihat secara anatomi gross gitu, ini juga kavitas. Jadi pada TBC itu kan ada nekrosis perkejuan itu yang bikin lubang-lubang pada kavitasnya. Ini juga TBC pada lapangan atas. Ini juga infiltrat ya mas. Kemudian kalau TB yang sudah nggak aktif, kalau yang aktif berupa infiltrat tadi, kalau itu sudah nggak aktif, yang didapatkan adalah fibrosis. Fibrosis itu gambarannya seperti benang yang menyebabkan retraksi atau menyebabkan penarikan-penarikan dan kalsifikasi. Nah ini contoh dari fibrosis. Fibrosis ya bentuknya kayak coretan-coretan gitu ya, kayak benang fibrosis. Dan ada kalsifikasi, ini menandakan TB paru yang non-aktif atau bekas TB paru. Karena kebanyakan TB paru itu masih ada bekasnya ya, meskipun non-aktif. Jadi bekas TB paru itu biasanya ada berupa fibrosis dan kalsifikasi. Ini juga fibrosis ya, ini kayak garis. Ini kalsifikasi. Kalsifikasi di apex paru tapi nggak ada infiltratnya. Ini adalah TB paru yang non-aktif. Ada juga TB miliar. TB miliar itu merupakan komplikasi dari TBC, di mana kuman TB-nya itu menyebar melalui pembuluh darah. Jadi bukan lewat bronkus atau lewat alveolus, tapi lewat pembuluh darah, sehingga gambaran radiologinya infiltratnya berupa infiltrat miliar. Infiltrat miliar itu infiltrat yang kecil-kecil beberapa mili ini tapi difus pada seluruh paru ya, karena penyebarannya lewat pembuluh darah. Kalau lewat pembuluh darah maka seluruh paru terkena gitu ya. Ini TB miliar seperti ini kecil-kecil difus pada seluruh paru. Kemudian selain pada paru, TBC itu juga bisa mengenai tulang belakang ya. Disebut sebagai spondilitis TB. Spondilitis TB biasanya gambarannya adalah lesi litik pada vertebrae. Ini foto polos. Lesi litik pada vertebrae. Kemudian bisa juga disertai dengan abses. Ini abses. Jadi cairan dengan penyangatan rim enhance, penyangatan pada tepinya. Ini adalah gambaran abses. TB paru dengan vertebral abses. Terus kemudian membentuk gambaran gibus. Gibus itu pasiennya kayak bungkuk gitu ya, karena kompresi dari korpus vertebrae sehingga tulang belakangnya menjadi gibus, menjadi bungkuk, hipotik. Ini menjadi hipotik. Itu tadi tentang TB, sekarang tentang pneumonia. Kalau pneumonia gambarannya sama sih, cuma infiltrat aja, maksudnya proses di alveolus itu tadi gambarnya putih ya, infiltrat, dan biasanya di lapang bawah paru. Kemudian ada juga gambaran air bronkogram. Ini contoh pneumonia lobaris, jadi satu lobus paru terkena, itu namanya pneumonia lobaris. Ada juga pneumonia yang infeksinya itu pada bronkus, bukan pada alveolus ya, tapi pada bronkus, sehingga menyebabkan obstruktif. Jadi misalkan ada infiltrat atau ada apa di sini ya, ada sel-sel radang menyumbat dari bronkus sehingga menyebabkan alveolusnya ini kempes karena tersumbat ini tadi ya.
udaranya nggak bisa masuk ke alveolus, itu namanya obstruktif pneumonitis. Ini contoh pneumonia yang berat ya, konsolidasi pada paru. Terus biasanya kalau pada pneumonia itu ada gambaran air bronkogram. Jadi air bronkogram itu adalah adanya udara di dalam bronkus. Jadi yang terkena hanya alveolinya aja yang ada sel-sel radang, tapi bronkusnya masih bersih, masih terisi udara. Sehingga gambarannya adalah opasitas putih ini, kemudian ada gambaran air bronkogram. Air bronkogram itu gambaran udara di dalam bronkus. Ini pneumonia aspirasi biasanya pada anak-anak ya, kalau tidur minum susu sambil tidur, kadang cairannya masuk ke bronkus ya, menyebabkan pneumonia aspirasi. Ini pneumonia juga pada anak. Seluruh lobar pneumonia ya, lobus medius paru kanan ini. Kemudian selain pneumonia ada juga bronkopneumonia. Kalau pneumonia tadi yang diserang adalah alveolusnya aja, tapi kalau bronkopneumonia bronkus dan alveolus yang terkena. Jadi bronkus dan alveolus. Gambarannya hampir sama sih antara pneumonia dan bronkopneumonia. Kalau bronkopneumonia biasanya peci atau ceplok-ceplok seperti itu, jadi pisah-pisah. Kalau pneumonia kan tadi hampir gemblok secara keseluruhan gitu ya. Dan tendensinya pada lobus inferior paru. Jadi ini contoh bronkopneumonia hampir sama sih dengan pneumonia. Jadi selain selain alveolus, bronkusnya ini juga terkena. Jadi gambarannya peci infiltran. Peci itu ceplok-ceplok kayak gitu. Juga bronkopneumonia ya, bilateral bronkus, dinding bronkusnya menebal, kemudian ada infiltrat di alveolusnya. Ya, gambarannya banyak. Contohnya bronkopneumonia hampir sama dengan pneumonia. Ini pneumonia. Kemudian ada abses paru. Kalau abses paru itu seperti kita tahu ya, abses itu kan pasti ada kantong ya, kantong yang berisi cairan dan udara di dalamnya. Jadi abses itu infeksi mana infeksinya terlokulated, kemudian ada udara dan ada cairan di dalam suatu kantong. Kantong itu disebut juga kavitas ya. Dan khasnya kalau di foto ada kavitas bentuk bulat kayak gitu. Kemudian ada air fluid level. Jadi ada udara dan ada cairan di dalamnya, dindingnya tebal. Nah, ini contoh dari abses. Abses dari paru bentuknya bulat, kemudian yang cair itu warnanya putih kan ya, udara itu hitam. Jadi ada gambaran air fluid level, udara dan cairan. Untuk gambaran air fluid level dan dindingnya tebal. Ini adalah khas suatu abses paru. Abses paru. Ini abses paru. Kemudian ada yang disebut sebagai atelektasis. Nah, ini udah beda lagi ya pembahasannya tentang atelektasis. Kalau atelektasis itu berarti ada kolaps dari paru-paru. Paru-paru kenapa kok kolaps? Itu ada beberapa penyebab. Jadi penyebabnya bisa karena obstruksi dari bronkus ya. Kalau bronkusnya ada tumor, misalkan obstruksi, itu maka bagian distal dari bronkus itu kan nggak dapat udara lagi pada saat inspirasi dan ekspirasi. Maka bagian distal dari bronkus itu akan menjadi kolaps alveolisnya, sehingga itu disebut sebagai atelektasis karena obstruksi. Bisa juga karena compression atau desakan ya. Misalkan ada effusi pleura yang sangat berat sehingga mendesak seluruh parunya menjadi kempes atau kolaps. Bisa juga karena constriction. Kalau constriction itu atau cicatrication itu biasanya karena fibrosis.
Fibrosis tadi kan bentuknya benang-benang fibrosis kayak gitu, dia menjerat dari bronkus sehingga menutup dari lumen bronkus sehingga menyebabkan atelektasis. Ada juga mikroatelektasis ini karena adesif atau disebut adesif atelektasis biasanya pada anak-anak yang kekurangan apa yang untuk mekarkan paru itu apa namanya? Saya lupa saya nanti ada gambarnya. Contoh dari atelektasis ini karena desakan ya, compression. Ini yang normal, kemudian kalau ini karena obstruksi. Jadi ini ada obstruksi di bronkus sehingga bagian distalnya atelektasis. Kemudian untuk atelektasis ini adalah contoh paru yang atelektasis ya, bentuknya putih seperti ini dan biasanya disertai tanda-tanda loss of volume atau volume parunya ini kan kempes, hilang sehingga dia menarik mediastinum. Jadi trachea bisa tertarik ke arah sini, kemudian visura minor ini tertarik ke atas. Tanda-tanda dari atelektasis. Jadi loss of aeration atau hilangnya udara pada paru itu gambarannya berupa opasitas ya putih. Kemudian tanda-tanda indirect, jadi tanda directnya kan warnanya putih tadi. Kalau tanda indirectnya dia menarik mediastinum. Jadi mediastinum tertarik ke arah yang atelektasis karena paru-parunya di situ kan loss of volume ya jadi kosong. Ya, mediastinumnya ketarik, ilusnya ketarik. Jadi diafragmanya juga ketarik juga elevasi dan intercostal space-nya menjadi menyempit. Itu adalah tanda indirect dari atelektasis. Contoh dari atelektasis, ya jantungnya harusnya kan jantung masih kelihatan batasnya di sini. Ini ketarik ke sini. Intercostal space-nya lebih sempit dibandingkan sisi yang sehat. Karena ini kadang kita sulit membedakan antara atelektasis dengan efusi ya. Kalau atelektasis pasti disertai dengan tanda-tanda loss of volume atau tanda-tanda kempresnya paru itu tadi, berupa ICS-nya sempit, mediastinumnya tertarik. Nah, kalau ini bukan atelektasis tapi agenesis ya, paru-parunya nggak kebentuk. Ini pada anak-anak. Di kongenital dari lahir paru-parunya cuma ada satu, satunya nggak ada. Kemudian udem paru biasanya karena bendungan vaskuler dan gangguan jantung ya, gangguan pompa jantung. Nah, menyebabkan udem paru. Udem paru ada yang interstisial, ada yang alveolar. Udem paru yang khas adalah gambaran batwing appearance atau gambaran seperti sayap sayap apa kelelawar ya, sayap kelelawar atau sayap kupu-kupu. Jadi gambarannya seperti ini, seperti sayap kupu-kupu atau sayap kelelawar dominan di sentral, bentuknya warnanya opak ini ya, putih ya. Dan terutama di sentral. Ini adalah gambaran batwing atau butterfly appearance ya. Ini juga udem paru. Ini juga udem paru tapi yang tipe interstisial ya, bukan alveolar. Dan ada juga COPD, ini penyakit yang berbeda. COPD biasanya juga lung emphysema. Kalau lung emphysema itu alveolusnya sudah molor gitu ya, isinya udara, tapi dia ukurannya sudah sangat besar. Sehingga paru-parunya juga menjadi sangat besar. Parunya besar sehingga hemidiafragmanya ini sampai mendatar, nggak dome shape lagi.
diafragmanya mendatar dan paru-parunya luseng banget. Normalnya kan downshift. Ini mendatar pada pasien kritis. Emfisem juga ada yang vokal, ini disebut alveolar emfisem. Kalau giant bula itu bentuknya lubang besar gitu ya, kavitas yang tipis yang isinya udara itu disebut kavitas, tapi kalau cukup besar disebut giant bula. Kemudian ada bronkiektasis. Kalau bronkiektasis itu bronkusnya melebar. Jadi bronkus yang harusnya kecil-kecil makin lama makin sempit ya, makin di ujung kan makin sempit. Ini bronkusnya lebar-lebar ya sampai ke alveolus. Gambaran radiologinya kalau bronkiektasis berupa honeycomb appearance, jadi kayak sarang tawon. Ini kalau di bronkografi ya, bronkografi yang tadi pemeriksaan dengan kontras untuk melihat bronkus, ujung-ujung dari bronkus ini lebar-lebar seperti ini. Gambarnya seperti honeycomb appearance, lebar-lebar kayak gini, seperti sarang tawon. Normalnya kan harusnya makin ke bawah makin lancip, tapi ini makin ke bawah makin lebar. Membentuk kantong-kantong. Ini disebut bronkiektasis. Lebaran dari bronkus. Bronkiektasis ya bentuknya kayak honeycomb appearance disertai dengan kronik bronkitis. Kalau kronik bronkitis berarti ya penebalan dari bronkus. Kemudian ada kelainan pada anak-anak yang disebut sebagai respiratory distress of the newborn atau disebut juga HMD, hyaline membrane disease. Jadi yang itu tadi saya lupa tadi ya, kurangnya surfaktan. Surfaktan itu yang menyebabkan alveolinya itu mengembang. Jadi kalau pada bayi-bayi prematur, kalau misalkan surfaktannya sedikit, maka akan terjadi kurang produksi dari surfaktan, alveolinya akan kolaps. Ya, terutama pada bayi prematur, kalau kurang surfaktan maka parunya nggak bisa mengembang. Paru-paru yang nggak mengembang pada bayi prematur itu penyakitnya disebut hyaline membrane disease. Ini ya, hyaline membrane disease ada kayak infiltrat itu di kedua paru. Paru-parunya nggak begitu hitam karena aerasinya atau alveolusnya nggak mengembang dengan baik. Kemudian ada tumor ya, tumor ada yang primer, ada yang sekunder. Yang sekunder itu disebut metastasis karena metastasis itu sukanya di paru-paru. Jadi selain di paru-paru, metastasis itu sukanya di liver, di spine, di paru-paru gitu ya. Sehingga kalau misalkan ada tumor atau ada nodul di paru, perlu kita bedakan primer atau sekunder. Dan primer pun ada yang binen, ada yang malignan. Kalau metastasis ya udah jelas malignan ya. Untuk yang binen biasanya nodulnya itu single, bentuknya koin, dan ada kalsifikasi, kemudian tepinya itu halus, marginnya itu halus. Ini contoh nodul paru yang benign, jadi bentuknya bulat, tepinya reguler, ada kalsifikasinya. Kalsifikasi bisa seperti ini ya. Kemudian untuk yang malignan, kalau yang malignan itu jarang sekali ada kalsifikasi, dan ini nggak ada kalsifikasi dan biasanya speculated pinggir-pinggirnya ini, jadi nggak halus. Ini pada CT scan ya, ada tumor di bronkus kanan, ini tepinya speculated. Speculated itu kayak rambutan kayak gitu, menandakan sesuatu yang
juga tumor malignan dari paru, dia sampai menyebabkan destruksi dari vertebrae. Vertebrae-nya sampai ke terdestruksi. Kalau metastasis itu fase-nya adalah multiple, jadi nodulnya itu nggak cuma satu tapi banyak. Contoh metastasis pada paru ya, ada nodul multiple banyak di paru, dan curiganya metastasis kita perlu cari tumor primernya. Pada CT scan nodul paru yang banyak. Dan selain tumor paru ada juga tumor mediastinum. Tumor mediastinum biasanya yang sering adalah limfoma ya dari timus, limfoma dari limfadenopati, ada juga kista-kista yang benign kayak gitu, atau neurogenic tumor. Tiroid juga bisa masuk ke mediastinum ya. Tiroid kalau cukup membesar nanti dia bisa masuk ke kafum torak yang sisi atas. Kalau tumor mediastinum tandanya batasnya pasti tegas karena dia masih ketutup pleura. Jadi nggak mungkin sekulet. Contoh tumor mediastinum batasnya tegas seperti ini. Ini juga mediastinum posterior yang masih tegas. Iya, contoh tumor. Kalau paru dia batasnya nggak jelas. Ini mediastinum posterior biasanya neurofibrom. Dia lanjut ke kelainan pleura. Untuk kelainan pleura ada efusi pleura ya, ada hematotorak biasanya karena pasien trauma, ada piotorak atau MPM ya. MPM itu ada pus di dalam kafum pleura. Ada juga pneumotorak. Kalau pneumotorak itu ada udara di dalam kafum pleura. Ada juga hidropneumotorak. Kalau hidropneumotorak berarti ada cairan dan ada udara di dalam kafum pleura. Contoh efusi ya, bentuknya lamelar seperti ini. Biasanya kalau efusi minimal, tandanya adalah dia menyebabkan sinus costophrenicusnya ini nggak lancip lagi, tapi tumbuh. Ini tanda dari efusi pleura yang minimal. Kalau sudah cukup banyak, dia membentuk gambaran lamelar seperti ini. Lamelar itu kayak garis di tepi. Dan kalau misalkan efusinya sedikit, tadi ya di foto RLD, lateral decubitus, untuk melihat efusi yang minimal. Kemudian untuk efusi yang jumlahnya banyak, maka akan ada gambaran meniscus sign. Ini adalah gambaran meniscus sign. Ini kayak cekungan darah dan cairan gitu ya, gambarnya meniscus. Ini opasitas dengan gambaran meniscus sign ini adalah tanda dari efusi yang cukup moderate atau masif efusi. Ini juga efusi yang cukup banyak dan biasanya mendesak jantung. Kemudian ada juga kelainan yang disebut pneumotorak. Kalau efusi tadi kafum pleuranya terisi cairan, kalau pneumotorak kafum pleuranya terisi udara. Biasanya karena bocornya dari pleura visceral ya. Contoh pneumotorak, gambarnya hidropneumotorak ya, clear space dengan airflow ya.
Kemudian untuk kelainan diafragma, normalnya diafragma itu kan kanan dan kiri hampir sejajar ya jaraknya. Kanan lebih tinggi sedikit, tapi kalau tingginya banget kayak gini, biasanya karena parese dari nervus phrenigus. Nervus phrenigus ini adalah nervus yang menginervasi diafragma. Kalau dia parese menyebabkan diafragmanya jadi naik kayak gini. Parese nervus phrenigus. Dan ini dia hernia dari diafragma. Jadi diafragmanya tuh bolong dia, biasanya kongenital. Dan setelah dicek ternyata ada intestin gaster yang masuk ke dalam kafum toraks. Ini namanya hernia diafragma. Itu ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi itu macam-macam kelainan paru banyak banget ya. Mulai dari infeksi, tumor, kemudian kelainan pleura, erupsi. Ini nanti masing-masing dipelajari lagi. Jadi setiap kali kalian belajar kelainan di paru, mungkin di tutorial ada ya kasus-kasusnya. Kasusnya apa aja tutorial 1? Ini udah minggu keberapa deh? Minggu kedua, dokter. Kasus pertama apa? Tentang apa? Minggu pertama? Yang minggu pertama itu tuberkulosis. TBC. Ada, ya, Oh, ada tapi fotonya? dia ada ini abses. Oh, tuberkulosis disertai dengan abses. Ya. Ada fotonya deh. Enten, dokter. Ya, mestinya ya jadi harus tahu ya gambarnya TB yang tadi seperti fibrosis dan infiltrat di lapang atas paru gitu ya khasnya ya. Kalau abses biasanya bentuk kavitas bulat, gambaran air fluid level, dindingnya tebal kayak gitu. Kasus kedua? Untuk kasus kedua itu Belum ya, belum mulai masih menekan kasusnya. Mungkin udah dikasihkan tapi masih belum tahu kasusnya. Baik, saya rasa itu ya nanti dipelajari lagi, dibaca-baca lagi untuk macam-macam gambaran dari kelainan di sistem respirasi. Ini untuk membuka insight aja, tapi nanti untuk lebih tahunya ya kamu baca-baca sendiri. Kelainan-kelainannya apa, kemudian dicocokkan dengan gambaran radiologinya. Dari anamnesis gimana, pemeriksaan fisik gimana, nanti dicocokkan dengan gambaran radiologi. Baik, saya rasa cukup untuk sore hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat ya, memberi manfaat sampai kalian jadi dokter nanti. Jadi bukan untuk ujian aja, tapi untuk bekal nanti misalkan jadi dokter pasti butuh tahu ya, apalagi dokter UGD. Sebelum ada bacaan radiologi biasanya udah harus mikir dulu kira-kira kelainan yang didapat itu apa. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya rasa cukup untuk sore hari ini. Nah, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.